Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Morowali. Netizen yang budiman, jumpa kembali bersama saya Gaf di Halo Morowali. Kali ini kita akan ngobrol santai bersama dengan seorang tokoh, tokoh masyarakat juga tokoh agama yang tentu saja tidak asing lagi bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Lahudin. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Jadi beliau ini adalah Bendahara PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Morowali Utara. Beliau juga adalah Ketua Masyarakat Cinta Masjid Indonesia PC Kabupaten Morowali Utara yang baru saja dilantik oleh Bapak Anwar Hafid sebagai Ketua Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Sulawesi Tengah. Kita hari ini akan mengobrol bersama dengan Pak Lahudin. Tapi sebelum kita mulai obrolan kita rehat sejenak. Netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gaf di Halo Morowali, masih bersama Pak Lahudin. Pak Lahudin, Ya. Apa saja kegiatan aktivitas selama ini? Alhamdulillah, kalau aktivitas saya di Morowali Utara ini, khususnya di Petasia, di mana kurang lebih sekitar 10 tahun lebih ini saya berdomisili. Saya dulu sih seorang nelayan. Saya kemudian dengan teman-teman, lalu kemudian diajak untuk bergabung di beberapa organisasi, terutama di pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Morowali Utara ini. Dan ada beberapa organisasi keagamaan seperti DMI, Al-Herat, PKPRMI, bahkan saya juga dipercayakan sampai saat ini Ketua LPTKI Kecamatan Petasia, dan itu juga kita banyak berkegiatan di setiap perhelatan STKI maupun MTKI untuk tingkat Kabupaten Morowali Utara. Dan yang terakhir ini saya oleh teman-teman yang ada di sini dipercayakan sebagai Ketua Masyarakat Cinta Masjid Indonesia yang baru-baru ini di tanggal 8 kita dilantik oleh Ketua Wilayah Masyarakat Cinta Masjid Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang selama ini saya geluti, di samping juga organisasi keagamaan, saya juga ada beberapa organisasi kemasyarakatan. Saya juga karena memang berlatar belakang sebagai seorang nelayan, jadi sampai saat ini teman-teman nelayan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Nelayan Teluk Tomori, ya. Itu yang beranggotakan lebih dari 427 orang, terdiri dari nelayan pukat. Di sini ada yang disebut pukat boto-boto, ada yang disebut pukat dasar, ada juga pukat kepiting, terus kepiting. Kemudian ada juga nelayan pancing, nelayan tradisional pancing. Itu semua anggotanya lebih dari 400 tadi yang saya sebutkan jumlahnya. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai bendahara. Sudah sejak pemilihan kemarin, pergantian pengurus yang dari pengurus lama ke pengurus sekarang, saya dan teman-teman, saya dipercaya sebagai bendahara. Jadi kemudian juga selama ini sebelum saya masuk, saya sebut saja saya masuk caleg sekarang ini, karena alhamdulillah saya juga saat ini saya sebagai caleg di Partai PKB nomor urut 5 untuk Dapil 1 Morowali Utara, Petasia Timur dan Petasia Barat.
sebelum itu saya juga sebagai penyuluh agama. Penyuluh agama non PNS di Departemen Agama Kabupaten Morowali Utara. Tetapi karena aturan menuntut saya harus mundur, karena ketika kita caleg kita harus mundur, karena baik sebagai ASN maupun saya sebagai penyuluh non PNS. Karena sebagai penyuluh itu saya juga terima honor dari uang negara. Jadi memang harus saya mundur dari itu. Maka kemarin tepat tanggal 1 Juni saya buat surat pengunduran diri dan saya sudah sampaikan kepada pimpinan saya, dalam hal ini Kakak Kemenak Kabupaten Morowali. Baik Pak Lahudin. Pak Lahudin selama ini aktif sebagai seorang organisatoris yang melanglang buana di berbagai organisasi. Kemudian Pak Lahudin tadi mengaku sendiri ya, caleg. Nah, kenapa Pak Lahudin terjun ke dunia politik praktis? Ya, awalnya saya sih niatnya insya Allah yang tujuan kita adalah bagaimana supaya kita itu lebih bermanfaat besar kepada masyarakat. Bukan berarti selama ini kegiatan saya sekalipun sedikit bukan berarti tidak membantu masyarakat ya. Tetapi ya mungkin kalau dengan kita masuk ke dunia politik, kalau memang Allah memberikan amanah itu dan rakyat memberikan kepercayaan itu, mungkin akan lebih besar lagi manfaat kita kepada umat, kepada masyarakat. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, dunia kita sekarang ini mulai dari hal yang kecil pun di negara ini diatur oleh politik. Betul. Ya, kan? Bahkan saya ingat kemarin ada seorang tokoh politik, dia sempat berkata bahwa ketika dia berpidato di hadapan ibu-ibu, dia sempat berkata bahwa ibu-ibu itu tidak boleh melek dengan politik. Ibu-ibu jangan bermasa bodoh dengan politik. Sekarang politik itu bahkan sampai urusan rempah saja itu diatur oleh politik. Ya, harga naik turun rempah itu produk politik. Produk politik tidak bisa kita pungkiri itu. Nah, maka dunia kita ini tidak bisa terlepas kita dari politik. Maka peranan politik hari ini sangat besar untuk kemudian kemajuan sebuah daerah atau barangkali bahkan mungkin kesejahteraan rakyatnya. Olehnya niat-niat yang ikhlas inilah, niat-niat yang tulus inilah yang kemudian nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat. Makanya saya berniat, awalnya saya menyatakan pada diri saya koreksi diri, mampu enggak saya untuk mengemban amanah ini. Makanya insya Allah dengan niat ikhlas ini saya siapkan diri untuk maju dan insya Allah tetap memohon petunjuk dari Allah supaya tetap kita dibimbing. Baik Pak Lahudin, nyalek karena ingin berdaya manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Lah kenapa harus PKB? Ya, selama ini seperti itu tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita banyak berkegiatan terutama di NU. Nah, terutama di NU ini, terus terang NU di Kabupaten Morowali Utara ini banyak disupport oleh PKB. Banyak disupport oleh PKB. Kita tidak bisa pungkiri bahwa NU hari ini di Morowali Utara itu sampai eksis sampai saat ini, bahkan kemarin saja kita buat acara yang sedianya menghadirkan Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Prof. Nazaruddin Umar, itu karena karena PKB yang mensupport besar. Dan alhamdulillah sampai hari ini PKB di Morut ini insya Allah namanya masih bagus. Namanya Pak PKB ini masih bisa diterima di berbagai macam kalangan, baik dia pemilih pemula maupun pemilih di kalangan orang-orang tua. Bahkan mungkin di lintas agama pun masih diterima, baik Nasrani, Hindu,
bahkan Islam, karena kita punya caleg saja ini, saya di dapil ini saja kita punya caleg itu ada 2 orang Nasrani, yang non Muslim. yang non Muslim, di dapil ini. Kemudian di dapil 3 itu lebih banyak lagi, kecuali di dapil 2 itu yang tidak, karena memang di sana agak mayoritas Muslimnya. Tetapi kalau 2 dapil ini semua ada non Muslimnya. Artinya PKB sebagai sebuah partai politik cukup fleksibel, Pak. Iya. Semua golongan. Semua golongan. Baik Pak Lahuddin, sebelum kita lanjut kita rehat saja. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di ngobrol santai bersama Pak Lahuddin. Pak Lahuddin, Ya. Sebagai seorang organisatoris yang tiap hari bahkan tiap waktu bertemu dengan masyarakat banyak, dan rata-rata organisasi yang Pak Lahuddin geluti adalah organisasi yang berbasis keagamaan, salah satunya adalah MCMI. Kemudian terjun ke dunia politik di PKB, nyalek di Dapil 1. Gagasan politik seperti apa yang Pak Lahuddin akan bawa ke DPR? Apa yang Pak Lahuddin akan lakukan ketika insya Allah dipilih oleh masyarakat dan duduk sebagai anggota DPRD? Ya. Apa yang akan Pak Lahuddin lakukan? Tadi saya sudah sebutkan, saya ini latar belakangnya sebenarnya seorang nelayan. Iya. Saya lahir dari orang tua yang sehari-harinya beraktivitas sebagai nelayan, dan saya dilahirkan di tempat di kampung nelayan. Kampung saya itu sebenarnya Bungku Utara, di Tokonanaka, sebuah pulau, dan di mana di sana penduduknya itu 100% itu nelayan. Ya. Maka saya paham betul tentang kondisi nelayan yang ada di Morowali Utara ini. Maka selain barangkali memahami tentang kondisi nelayan itu, maka tentu gagasan-gagasan kita ke depan itu bagaimana supaya apa yang akan kita buat nanti dan apa yang akan menjadi program kita itu memang betul-betul menyentuh kepada masyarakat-masyarakat yang memang sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Nah, tetapi bukan berarti kita akan menafikan bahwa ada juga masyarakat kita yang lain, seperti petani, seperti barangkali yang berkegiatan di tempat-tempat yang lain, berusaha dengan usaha-usaha yang lain. Tetapi artinya saya berbicara bagaimana latar belakang saya, dan saya mungkin gagasan politik saya sederhana saja, karena saya tidak mau membuat satu gagasan yang begitu besar secara konsep, pada akhirnya nanti pelaksanaan di lapangan tidak bisa terlaksana dengan betul. Sekarang ini kan banyak, kalau konseptor itu banyak, orang pintar itu, orang hebat itu banyak. Ketika dia berargumen, dia menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya luar biasa. Tetapi ketika di lapangan pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang sehingga program-program yang memang program-program kemasyarakatan yang memang sebetulnya sesuai dengan konsep itu memang benar, bisa meningkatkan ekonomi, taraf hidup masyarakat, tetapi karena pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai, maka akan blunder. Maka mungkin akan membuat daerah kita kurang maju. Makanya saya pikir gagasan saya adalah bagaimana kita ini ke depan membuat satu ide, membuat satu gagasan yang memang betul-betul sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Karena banyak di sini, Pak. Artinya ada beberapa hal yang menurut saya, contoh saja nelayan. Nelayan itu kadang kita berikan bantuan, tetapi tidak sesuai sebenarnya dengan kebutuhan dia. Hanya karena keinginan barangkali dinas, keinginan apa untuk memberikan sesuatu, betul kita berterima kasih. Tetapi kalau tidak cocok,
untuk saya sebagai seorang nelayan umpama, sementara mungkin saya butuh perahu, ya, tapi karena yang kau berikan kepada saya barangkali bukan perahu, maka tentunya tidak akan menunjang juga. Makanya saya bilang konsep itu penting. Konsep itu penting, tetapi bagaimana konsep itu bisa kita laksanakan. Sebagai seorang yang berlatar belakang nelayan, Ya, tentu Pak Lahudin paham betul dengan masalah yang dihadapi oleh nelayan. Nah, kalau menurut Pak Lahudin, apa kebutuhan yang paling mendesak bagi nelayan Morowali Utara? ya, kebutuhan nelayan hari ini, terutama nelayan pukat dan pancing, ya, tentunya alat-alat tangkap mereka, termasuk fasilitas seperti perahu, kemudian mesin. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini sudah banyak sih bantuan-bantuan, baik itu dari Dinas Perikanan daerah, bahkan dari provinsi, bahkan mungkin kita dengar juga sudah ada bantuan juga dari pusat untuk nelayan-nelayan ini. Tetapi banyak juga yang tidak tepat sasaran. Seperti halnya macam perahu. Perahu itu kalau kebutuhan nelayan pukat itu dengan nelayan pancing itu beda, ya kan? Tetapi nelayan di sini kebutuhannya biasa mungkin model perahunya seperti kayak kita bilang di sini perahu batang yang bisa pakai Johnson, bisa pakai seperti katinting. Tetapi seperti yang kemarin saja datang itu modelnya bukan model perahu kebutuhan nelayan yang ada di sini. Sehingga mereka ya memakai perahu itu cuma karena ya kebetulan kita dikasih. Ya, sebetulnya bukan ini keinginan kita, bukan model seperti ini. Nah, jadi maunya itu sebenarnya nelayan harusnya bagaimana kebutuhannya, bagaimana model yang dia inginkan sebenarnya itu yang dibuatkan. Jangan seenaknya kontraktor ini, seenaknya barangkali dinas yang membuatkan seperti ini harus kamu terima. Ya. Akhirnya apa? Banyak bantuan-bantuan itu yang mubazir saja, ya, karena tidak terpakai. Kemudian banyak juga seperti kemarin itu, ada beberapa bantuan nelayan, boleh dicek di lapangan. Sebenarnya mendapatkan ini bukan nelayan, bukan nelayan yang mendapatkan, ya. Sehingga nelayan kita ini bingung sebenarnya. Alasan bilang kelompok-kelompok nelayan, kok di dinas itu sudah ada data-data kelompok-kelompok nelayan. Gitu. Kenapa tidak harus ke kelompok nelayan itu diserahkan? Nah, yang kemarin bulan ini kemarin itu ada penyerahan bantuan perahu fiber itu bukan kepada nelayan sebenarnya. Nah, makanya itulah yang saya maksud supaya ke depan ini fungsi pengawasan. Nah, DPR itu kan selain fungsi legislasi, kemudian fungsi pengawasan, ya toh. Nah, ini yang harus kita perketat sebenarnya. Artinya berikanlah mereka itu masyarakat kita yang memang apa kebutuhannya untuk menunjang kehidupannya. Kalau nelayan, bagaimana keinginannya dia? Kemudian kalau petani, apa sih keinginannya? Apa sebenarnya yang selama ini menjadi kebiasaannya dia? Di samping kita memberikan edukasi kepada mereka tentang bagaimana cara bertani yang baik, yang benar, bagaimana cara nelayan yang cara menangkap ikan yang baik. Nah, kemudian kita tunjang dia dengan fasilitasnya. Kemudian karena itu tadi, karena masyarakat nelayan ini sudah begitu terdampak sekali dengan adanya aktivitas penambangan ini di wilayah kita, ya hari ini seperti saya bilang tadi macam itu, ikan boto-boto yang menjadi ciri khas kita di sini, itu sangat langka. Jangankan hari ini bilang kita mau menjual, makan saja kita susah. Jadi ya kadang-kadang saja kita mendapatkan, sekarang ini saja mereka itu cari itu ikan, itu khususnya pukat nelayan boto-boto, karena ikan boto-boto ini pukatnya itu memang khusus. Jadi dia tidak bisa menangkap ikan lain, semacam ikan-ikan dasar yang lainnya tidak susah dia. Memang khusus itu.
Padahal ikan boto-boto ini, ikan boto-boto kolonodale ini sangat terkenal loh, Pak. Iya, sangat terkenal. Sekarang sudah langka. Sudah langka. Dan bahkan cara mencarinya, mereka sekarang mencari itu sudah di luar, sudah daerah Bengkulu Utara sampai di luar ke sana. Itu salah satu efek dari Iya, aktivitas penambangan yang ada. Iya. Pak Lahudin. Pak Lahudin kan nyalek di Dapil 1, iya, yang meliputi kecamatan Petasia, Petasia Timur, sama Petasia Barat. Apa yang membuat Pak Lahudin merasa yakin bahwa masyarakat akan memilih Pak Lahudin? Ya, tentunya pertama kita yakin. Lalu kemudian selama ini kita melihat bahwa saya kan seperti saya bilang tadi bahwa ada banyak organisasi yang saya ikuti yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Lalu kemudian meminjam istilah seperti kata ketua MCMI wilayah provinsi, beliau berkata pertama modal kita itu tingkat keterkenalan dulu. Ya. Ya, alhamdulillah saya kalau tingkat keterkenalan saya khususnya di 3 kecamatan ini, alhamdulillah. Sekalipun mungkin tidak semua orang kenal saya, tetapi alhamdulillah mayoritas, sekalipun mungkin dia tidak mau pilih saya, tetapi mungkin dia kenal saya. Popularitas. Iya, popularitas. Alhamdulillah itu. Lalu kemudian mungkin ya sekarang kan pemilih kita ini sudah mulai cerdas. Pemilih kita sudah mulai cerdas. Tentunya mereka melihat siapa figur-figur yang mereka bisa percayakan sebenarnya untuk mewakili mereka, ya kan? Karena mereka juga mungkin sudah tahu bahwa selama ini setelah mereka memilih hanya karena modal uang atau modal-modal yang lain, pada akhirnya ya kekecewaan juga yang timbul. Nah, makanya insya Allah kita punya niat ini supaya bagaimana memang betul-betul insya Allah amanah rakyat, kalau memang rakyat mempercayakan kepada kita, kemudian Allah mengabulkan keinginan kita, doa-doa kita, insya Allah kita akan memegang amanah itu sebagaimana yang telah dipercayakan kepada kita. Baik Pak Lahudin, sebelum kita lanjut kita rehat. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Bincang Santai bersama Pak Lahudin, ya. Calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, Dapil 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Lahudin, ya. Kita sudah sampai pada sesi akhir. Seperti biasa di Halo Morowali, kalau sudah sesi akhir itu diserahkan sepenuhnya kepada Bapak untuk menyampaikan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada netizen. Jadi silakan, apa yang ingin Pak Lahudin sampaikan, silakan disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua netizen, terutama para konstituen, para pemilih yang ada di Dapil Kecamatan Petasia, Petasia Timur dan Petasia Barat. Mari kita bersama-sama untuk memilih figur-figur kita ke depan yang bisa betul-betul mewakili kita untuk menyampaikan aspirasi kita, menyalurkan keinginan kita, tapi keinginan yang memang betul-betul keinginan yang bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya keinginan pribadi. Karena biasa orang banyak keinginan pribadinya ketika tidak terpenuhi, timbul kekecewaannya. Tetapi yang kita inginkan di sini bagaimana keinginan kita, bagaimana cita-cita kita itu menjadi cita-cita masyarakat Morowali Utara umumnya. Kemudian yang kedua, mari tetap kita menjaga keamanan, ketertiban di daerah kita ini, terutama menghadapi saat-saat ini, menghadapi pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan presiden. Mari kita senantiasa menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, kita jaga persatuan di negara kita,
kemudian kita menjaga keamanan di daerah kita, supaya betul-betul nanti daerah kita ini menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan nanti harapan kita supaya siapapun nanti yang terpilih, mari kita menjadikan mereka sebagai wakil rakyat kita yang baik, sebagaimana yang kita inginkan. Tetap kita jaga persatuan, tetap kita jaga hubungan silaturahmi, jangan hanya karena beda pilihan, lalu kemudian kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan di antara kita, jadi kemudian renggang juga hanya karena beda pilihan kita. Dan yang terakhir, saya ingatkan kepada saudara-saudara saya, khususnya yang ada di Dapil 1, Petasia, Petasia Timur, dan Petasia Barat, jangan lupa coblos nomor urut 5 dari Partai PKB atas nama Lahudin. Atas doa dan dukungannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah closing statement yang luar biasa dari Pak Lahudin, Ya. yang menandakan bahwa obrolan kita kali ini berakhir sudah. Pak Lahudin, terima kasih atas atensinya. Sama-sama. Baik netizen yang budiman, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan tamu yang berbeda, dengan bahasan yang berbeda pula. Saya Gap, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.